tiap hari itu di Pancoran. Oh, Tidur sama saya. Tapi dia selalu ke Lebak Bulus karena harus ngasih makan kucing. Oh, pelihara Bahkan kucing, ya? obrolan terakhir di handphone ini juga dia bilang, nanti setelah dari tempatnya Renjiro, dia akan ke Lebak Bulus untuk ngasih makan kucing. Oh, oke, oke. Kalau di Lebak Bulus yang tinggal siapa aja, Pak? Ya kucing aja. Oh, hanya kucing aja, Iya. memang kontrakan untuk kucing ya? Iya. Baik. Pada tanggal 17, apakah David bersama dengan saudara saat itu, seharian? Atau Enggak, dia bersama saya itu kalau tidur aja. Oh, tidur. Iya, sama kalau mau berangkat sekolah, sama pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, dia nanti akan keluar. Kalau ke Lebak Bulus, dia cuma akan bilang ke Lebak Bulus. Kalau selain di Lebak Bulus, dia akan memberitahukan. Kayak tadi misalnya ke Cipulir, yang maksudnya ke Renjiro. Kira-kira pulang sekolah jam berapa, Pak? Di Pangudidor itu jam 2.30. 2.30 ya? 14.30. Kemudian dia pergi main gitu ya, Pak ya? Pulang dulu pasti. Oh, pulang ganti, dulu. Pulang dulu kemudian pergi main gitu ya, Pak ya? Kira-kira sampai di rumah jam berapa, Pak? Ya rata-rata biasanya jam 5, jam 6. Di 5 Kecuali jam 6. kalau main yang seperti tadi saya sampaikan, spesifik ke rumah teman, dia selalu ngomong. Jadi, oke. Tadi Bapak menyebutkan ke Cipulir, udah pasti ini ke rumah Renjiro. Iya. Berarti David ini udah sering ya ke rumah Sering. Renjiro ya? Baik. Tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan-anehan. Iya. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa mulai dari apa, asuransi, Iya. ya kan, masalah, banyaklah. Banyak. Pasca kejadian penyelidikan di Polsek, betul ya Pak ya? Betul. Polsek dan Polres. Polres ya. Kemudian hingga akhirnya Bapak tahu si Mario Dendi atau ini Sean ini ditangkap atau ditahan waktu itu? Langsung ditahan atau bagaimana? Iya, polisinya bilang pelakunya sudah kita tahan. Pertama kali ditahan Bapak tahu di mana? Ya di Polsek Sanggeran. Karena gini Pak, ini kan saya pengen tahu juga apa yang Bapak lihat, Bapak ketahui ya. Nah, gini, saudara penasihat hukum, Baik, saksi ini tidak pernah ketemu dengan terdakwa. Saksi itu mendapat informasi dari Bang Rustam, dari Rudi sama Pak Rustam dan Natalia, karena yang mereka datang ke rumah sakit. Itu ya perlu di ini ya. Baik. Itu apa arah pertanyaan saudara, Pak? Baik, yang mulia. Jadi ini terkait dengan banyaknya keanehan dari saudara. Saya mau akomodir apa yang masalah, karena ada mungkin hal-hal yang mungkin saudara saksi ungkapkan di luar melalui media dengan pengadilan, ada mengenai perlakuan si Mario Dendi ini yang bermewah-mewah, dapat privilege. Nah, saya mau bertanya hanya sebatas pengetahuan saksi aja. Mungkin saksi akan mencari tahu. Karena izin yang mau saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Gitu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Sebentar. Saksi itu tadi cuma menyampaikan apa keanehan beberapa itu. Ya. Terus kalau saksi pun tidak pernah menerangkan di sidang ini ada perlakuan khusus untuk terdakwa. Saksi itu kan tidak, dari mereka. Tidak, malah saudara menyampaikan. Jadi saksi tidak menyampaikan di sidang ini ya, belum ataupun tidak menyampaikan itu. Nah, saudara tanya langsung aja. Apa yang sudah tanyakan? Ya, sepengetahuan saksi, apakah Mario Dendi mendapatkan perlakuan istimewa sejak penahanan dari Polsek, Polda, hingga sekarang masuk Cipinang dan Salemba? Ini kan panjang nih, Anda saksi. Sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saudara. Jelas. Karena itu dikonfirmasi sama bapaknya Shen kemarin di media juga menceritakan hal itu kan. Bahkan jangankan Mario Dendi, Shen aja mau dikasih handphone, kasih duit, boleh di cross check. Ya, itu yang saksi sampaikan. Itu seperti itu. Tapi hanya sebatas itu. Iya. Takutnya ada rupanya dikasih makanan, kirim makanan McD atau bagaimana gitu. Gak tahu, itu tidak mungkin. ya? Atau perlakuan
di kamar yang ber-AC gitu. Saya cuma mengkonfirmasi itu aja. Nggak tahu. Mungkin ya? Bapak lebih tahu. Oke, baik. Dilanjutkan yang mulia. Silakan. Ini masih penasihat hukumnya Mario ya, silakan. Jangan diulang itu. Terima kasih. Jangan diulang ya, tolong ya. Jangan diulang. Terima kasih, Pak. Saya dan atas nama teman-teman menyampaikan prihatin yang mendalam atas apa yang dialami oleh David. Mudah-mudahan dia agar segera sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu harapan kami, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan saya mengenai perkembangan David setelah melakukan pengobatan di rumah sakit, di Gerak Medika, di Permata Hijau ya, terus kemudian di Mayapada sampai kepada perawatan di rumah. Dari pengobatan itu, Pak, apakah kelihatan terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik? Kalau dulu nggak sadar, sekarang sadar ya berarti lebih baik dong. Lebih baik ya. Iya. Nah, kemudian dari terapi yang Bapak lakukan baik kognitif atau yang lain-lain yang dilakukan terhadap David, apakah berdasarkan pendapat ahli, katakanlah terapis, fisioterapis ataupun medis, kemungkinan akan mendapat lebih baik nggak kehidupannya, kualitas kehidupannya? Kualitas kehidupan tidak pernah saya dengar akan lebih baik atau enggak. Karena terapinya David kan ada 3, 1 fisioterapi, yang kedua okupasi, yang ketiga terapi wicara. Dan ada progres, misalnya sekarang dia tahu warna, kemarin kan dia nggak tahu warna, tahu warna, kemudian dia tahu angka, kemarin dia nggak tahu angka, terus kita kontrol ke dokter dan dokter masih menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan MRI dan lain-lain, ini kualitasnya memang turun. Kalau saya bilang sebagai orang tua ya yang saya lihat sehari-hari, bagaimana anak 17 tahun yang dulu jago basket dan lain-lain sekarang mandi aja nggak bisa. Mandi aja nggak bisa. Begitu, Pak ya. Jadi dari tadi kalau saya kenapa menanyakan gitu karena tadi Bapak mengatakan ada peningkatan. Ada. Jadi kalau itu, koma terus sadar itu kan peningkatan, Pak. Ya itu yang kan? Saya maksud. Terus kemudian Pak, tadi sampai sekarang kan dia melakukan kegiatan ke sekolah. Iya. Berapa lama durasi dia di sekolah, Pak? Durasinya dapat privilege semaunya dia. Kalau lelah, terus EKG-nya kan ada alat yang untuk ngecek gitu saturasi, detak jantung. Ketika itu udah berubah ya sudah pulang. Oh gitu, artinya semampunya diberikan oleh sekolah. Dan apakah tiap hari atau berapa kali seminggu? Semaunya dia. Kemarin dia libur lumayan lama karena kakinya patah. Terus baru masuk lagi. Ya kita masih lihat itu terus. Jadi itu metode untuk dilakukan untuk peningkatan kesehatan dia ya? Iya. Cukup majelis. Membopongnya ke mobil ya? Enggak. Ya, enggak ada Pak ya? Enggak ada. Ya, oke. Cukup ya? Ya, baik. Saudara masih ada ya, 1 ya, silakan. 1 ya, kesempatan sudah 1, nanti penuntut umum kita 1. Ya, yang masih kelewat. Baik. Tadi ada yang terlewat, saudara saksi ya, kaitannya dengan keterangan saksi ya, yang menyatakan bahwa ada perkataan dari terdakwa Mario Dendi bahwa Shane ini akan selamat, tidak akan dipidana, dia akan dihukum 2 tahun. 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan ya. Ingat betul. Ya, itu saya mau konfirmasi aja, itu pernyataan itu saudara saksi dengar dari Pak Rudi, nanti Pak bisa Rudi. ditanya. Nanti ya, nanti akan kita tanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian apakah saudara saksi pada saat kemarin juga menjadi bertanya-tanya kan, dan sekarang sudah terungkap bahwa ayah dari Mario Dendi ini adalah Rafael Alun ya, yang kemudian juga sekarang sudah ditahan oleh KPK untuk perkaranya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Ya, apakah saudara saksi mengetahui
bahwa hal itu proses hukum yang terjadi itu ternyata berdampak dari kasus ini gitu loh. Nggak tahu. Tidak tahu. Apakah maksud saya begini, ini kan ada ya ini kan bisa menjadi menguak ke sana. Apakah saudara saksi menjadi bagian dari yang melakukan upaya supaya ayahnya juga terkena? Aneh banget. Ya sudah. Tadi sudah. Yang ngelaporin dong. Sebentar. Kok? Ya sebentar. Sudah. Tadi saksi dia bilang tidak tahu yang benar. Baik, iya. Itu saya yang tanya. Pertanyaan saya cuma itu. Cukup ya? Terima kasih ya. Cukup. Satu. Tidak ada ya? Cukup. Satu aja ya. Ya sudah, berdiri kalau udah sampai. Rekan-rekan penuntut umum dan menyambung pertanyaan dari tim penasihat hukum terdakwa di mana tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.